Assalamualaikum, selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, tentu kalian semua baik-baik saja. Itu harapan saya. Oh gini, tentu ada ya sebagian orang yang itu berpikir, kenapa petinggi PBNU kurang atau tidak, atau bahkan bahasa kasarnya itu acuh terhadap hasil kajian Kiai Imad dan teman-teman. Padahal itu juga kajian dari sesama Kiai NU, terutama soal nasab kan. Ini loh, ini ada resiko. Sesungguhnya itu, kenapa tidak direspon? Atau terkesan apa ya? Terkesan memang disepelekan atau dianggap kecil gitu kan. Sesungguhnya besar. Resikonya itu besar. Jika PBNU merespon atau mengokekan misalkan Bajul Masail, salah satunya. Tapi saya yakin sangat banyak sekali para kiai sepuh mendukung hasil kajian Kiai Imad, Gus Fuad Barat dan lain sebagainya. Sangat mendukung gerakan itu. Hanya caranya memang beda. Kenapa terkesan PBNU-nya, pengurusnya itu menyepelekan atau mengecilkan atau menyingkirkan dululah, seperti itu paling tidak punya berbagai macam resiko. Satu, ini menjelang pilpres. Jika misalkan PBNU menggelontorkan hasil kajian Kiai Imad itu di dalam Bajul Masail atau penelitian yang resmi oleh PBNU, maka NU akan dituduh sebagai apa? Alat propaganda politik. Karena di sana ada capres yang punya keturunan Ba'alwi. Iya kan? Nah, ini nanti PBNU akan dihantam oleh isu-isu bermain di dalam lipatan politik. Karena menjelang pilpres. Di situ. Tentu kalian tahu seperti apa dasarnya capres yang dari keturunan Ba'alwi itu. Karakternya bagaimana, caranya bagaimana. NU akan menanggung resiko, akan dianggap bermain politik dengan cara-cara kotor, misalkan dengan cara nasab. Di situ loh, karena bertepatan dengan pilpres gitu. Hal yang kedua, NU akan diserang oleh Salafi Wahabi. Sudah sejak dari dulu Salafi Wahabi itu menginginkan NU itu apa ya? Tersingkirlah dari percaturan dunia dakwah, percaturan dunia Islam di Indonesia, bahkan apa, tersingkir dari menjaga atau sebagai bagian pagarnya NKRI. Bahkan dianggap ada hal-hal besar kebohongan yang selama ini dilakukan oleh para ulama NU. Dan ini bisa juga apa, jadi alat untuk mengeroposkan NU. Karena di NU itu banyak sekali ulamanya itu, banyak yang orang disinyalir punya keturunan dari Ba'alwi. Ketiga, nah ini ketiga ini. Banyak nanti para ulama atau bahkan wali yang dari keturunan Ba'alwi yang ada di NU. Dan ini akan menimpa NU, akan distigma membohong. Nah, dan yang ketiga, ini akan menimpa NU juga. Akan muncul cerita atau opini menghancurkan citra para ulama NU masa lampau. Kan banyak kan di NU kan cerita-cerita misalkan ulama A, B, C, D, entah dari mimpi, entah dari cerita-cerita kehidupan. Oh itu keturunan Nabi. Itu kan banyak cerita dari para masyayikh NU, itu kan banyak, dari kiai, dari asatidnya dan lain sebagainya kan banyak. Banyak cerita itu sampai sekarang tertulis di website itu ada. Jadi ini akan ditimpakan ke sana. Ini kiai kalian itu ini pembohong. Bilangnya ini keturunan Nabi, ternyata kan setelah tes DNA kan bukan. Setelah lewat Bajul Masail misalkan juga bukan. Berarti kiai kalian itu kan ini menipu orang. Cerita-cerita khurafat dan bohong kan begitu. Dan yang keempat, akan dilekatkan stempel pembohong kepada para ulama-ulama NU masa lampau yang sudah meninggal, karena
mereka salah mengidentifikasi karena mereka salah berkata-kata saat zaman dulu soal turunan Nabi. Misalkan dia cerita si A ini turunan Nabi. Misalkan hal-hal yang di luar akal, kan banyak kan gaya untuk tahu misalkan si A, si B ini turunan Nabi dan tidak. Kan ada cerita-cerita begitu. Nah, ini akan distempelkan pembohong. Dan ini akan jadi alatnya mereka untuk mengkerdilkan para ulama NU. Dan yang kelima, akan menambah gawean PBNU. Ini loh. Ini akan menambah gawean PBNU.